kita harapkan tentu Kabupaten Sukabumi akan dapat kita entaskan. Buka produk unggulan kabupaten misalnya, ya, Sukabumi diarahkan. Berjarak tak jauh dari ibu kota Jakarta, Sukabumi menjadi tujuan alternatif untuk menghabiskan liburan akhir pekan bagi sebagian warga Jakarta. Pelabuhan Ratu masih menjadi salah satu objek wisata yang difavoritkan oleh para wisatawan yang datang dan berkunjung ke Sukabumi. Namun ternyata selain Pelabuhan Ratu, Sukabumi masih memiliki beberapa objek wisata lainnya. Apa saja? Ikuti penjelajahan tim kami. Keindahan panorama yang khas dan keunikan struktur pantainya menjadi daya tarik utama. Lokasi pantai yang menghadap ke Samudra Hindia menghasilkan ombak yang berhasil mengundang para peselancar dari berbagai negara untuk datang ke Pelabuhan Ratu dan memuaskan hobi mereka. Namun objek wisata di Sukabumi tak hanya tentang Pelabuhan Ratu. Salah satu kawasan wisata yang layak untuk dikunjungi adalah Ujung Genteng yang berjarak sekitar 87 km dari Pelabuhan Ratu. Ujung Genteng terkenal akan pelestarian penyunya. Di sini Anda bisa melihat langsung penyu bertelur di malam hari dan tukik-tukik mungil dilepas ke laut. Ombak di sini pun juga digemari oleh banyak peselancar. Selain itu, keindahan curug yang eksotis membuat kawasan Ujung Genteng semakin menarik untuk dikunjungi. Namun, jika Ujung Genteng terlalu jauh, ada juga pilihan lain yang lebih dekat, yakni Pantai Karanghawu. Terletak hanya 20 km dari Pelabuhan Ratu, Pantai Karanghawu memiliki keunikan, yakni karang dengan beberapa lubang hingga bentuknya menyerupai tungku. Disebut Pantai Karanghawu karena di sini ada karang yang menyerupai hawu, yang artinya tungku atau tempat memasak. Nah, di sini selain untuk liburan keluarga, Anda juga bisa melakukan surfing di sebelah sana tuh. Karena di sini ombaknya cukup besar dan langsung ke laut lepas. Selain memiliki berbagai pilihan wisata pantai, Sukabumi juga memiliki objek wisata alam berupa pemandian air panas yang berada di Kampung Cipanas, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok. Air panas alami yang keluar dari tanah menyerupai air mancur. Banyak masyarakat yang datang dari berbagai penjuru Sukabumi untuk sekedar menyaksikan fenomena alam ini, mandi, atau bahkan melakukan terapi. Salah satu objek wisata yang paling sering dikunjungi adalah pemandian air panas yang berada di Kampung Cipanas, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok. Nah, di sini selain untuk berenang-berenang bersama keluarga, ya masyarakat yang datang juga melakukan terapi untuk kesembuhan penyakit. Dan di sini tuh hawanya panas banget karena uap-uap yang keluar dari sumber-sumber mata airnya tuh banyak banget. Lagi nyobain terapi, geli banget. Kayak dipijat geli. Aduh. Tapi nggak terlalu panas ya airnya. Ya. Di samping memiliki berbagai potensi unggulan bidang pariwisata, Sukabumi juga memiliki wilayah laut yang kaya. Melimpahnya hasil ikan membuat masyarakat di pesisir pantai berinisiatif untuk mengolah hasil ikan tersebut menjadi berbagai jenis produk. Salah satunya adalah abon ikan. Di Sukabumi terdapat beberapa unit pengolahan abon ikan. Dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menilai pengolahan abon ikan
merupakan salah satu usaha ekonomi masyarakat yang patut untuk didukung dan dikembangkan. Salah satu unit pengolahan abon ikan yang telah mendapat dukungan dan bantuan dari Kementerian PDT berada di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di unit pengolahan tepung ikan dan abon ikan yang berada di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok. Ini adalah salah satu kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan dari KPDT. Seperti apa bantuan tersebut dan bagaimana kegiatan mereka yang ada di sini? Yuk, kita masuk. Tak hanya membangun tempat untuk pengolahan abon, bantuan dari Kementerian PDT juga meliputi bantuan peralatan, permodalan, bahkan pelatihan atau pembinaan SDM yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor. Emang apa aja Bu bentuk bantuan dari KPDT ini Bu? Ini semuanya dari Alat-alatnya, alat-alat, terus bangunannya. Oh, sampai dibangunin, dibikinin bangunan ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Modal. Oh, modal juga. Iya. Terus apakah ada pelatihan juga Bu buat Kemarin di Bogor pelatih. Oh, di Bogor. Ada juga berarti. Bogor tuh di mana? Di IPB-nya? Di IPB. Di IPB ya. Oh. Terus gimana sih Bu manfaatnya dulu sebelum ada ini dibandingkan dulu gitu sama sekarang setelah dapat bantuan? Dibandingkan, alhamdulillah menunjang kebutuhan gitu. Berarti meningkatkan ini ya. Meningkatkan penghasilan. Penghasilan gitu, di kan sekitar sekarang sini. bapak-bapak ini lagi musim peceklik gitu. Senang sekali hari ini saya mendapat pengalaman baru. Melihat proses pembuatan abon ikan mulai dari pengepresan ikan hingga penirisan dan pengemasan. Setelah melalui proses pembuatan tadi dan akhirnya dikemas, ini dia produk unggulan Desa Cikahuripan. Abon Kahuripan oleh kelompok usaha bersama Bunga Kahuripan. Buat saya satu boleh Bu? Boleh. Buat oleh-oleh? Iya. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap. Selain memiliki potensi kepariwisataan dan kekayaan bahari, Kabupaten Sukabumi juga memiliki lahan kering yang cukup luas. Lantas bagaimanakah upaya KPDT dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sukabumi? Beginilah salah satu sisi wajah kota Sukabumi. Tak jauh berbeda dengan kota Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, beberapa ruas jalan di kota Sukabumi hampir selalu dipadati dengan kendaraan bermotor yang membuat kemacetan menjadi tak terelakkan. Hal ini seolah menjadi indikasi cukup majunya perekonomian masyarakat Sukabumi. Namun di sisi lain, Kabupaten Sukabumi juga masih menyisakan berbagai permasalahan, khususnya pemerataan di bidang pembangunan. Sebagai kabupaten dengan wilayah terluas di Pulau Jawa dan Bali, wajar kiranya jika masalah tersebut masih terjadi. Kita memiliki 3 kategori ya. Jadi ada daerah yang sangat tertinggal, dan agak tertinggal. Nah, khusus untuk Sukabumi ini salah satu kabupaten yang akan kita insya Allah entaskan pada akhir tahun 2014 yang akan datang. Artinya karena indikator-indikator utama ya, ini telah ditempuh dengan baik, ya, misalnya terkait elektrifikasi, ya, kemudian IPM, ya, angka melek huruf yang sudah hampir 98%, ya, kemudian elektrifikasi yang sudah di atas rata-rata nasional. Saya kira ini kita harapkan tentu Kabupaten Sukabumi akan dapat kita entaskan.
Sejalan dengan komitmennya untuk membantu Kabupaten Sukabumi agar segera lepas dari status tertinggal, Kementerian PDT melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah dengan memberikan program dan bantuan berbasis komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi. Dalam salah satu program yang menjadi bagian dari produk unggulan kabupaten di Sukabumi, kita mendorong dengan berbasis komoditas unggulan yang dimiliki, dengan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, pembibitan, penyediaan berbagai macam sarana bagi pengembangan produksi masyarakat, maka ini tentu akan menjadi salah satu bagian upaya-upaya percepatan, terutama di Kabupaten Sukabumi. Salah satu upaya yang telah dilakukan Kementerian PDT untuk mendukung berkembangnya komoditas berbasis perkebunan, Kementerian PDT juga memberikan bantuan berupa packing house kepada kelompok petani manggis di Desa Hegarmayah, Kecamatan Cicantayan, yang kini telah berhasil mengekspor buah manggis hingga ke berbagai negara seperti Cina, Korea, dan Australia. Sayangnya waktu saya berkunjung ke lokasi bantuan kurang tepat, karena saat ini sedang tidak musim buah manggis. Kalau boleh tahu itu seperti apa sih Pak bantuan yang diberikan KPDT kepada para petani yang ada di sini Pak? Alhamdulillah ya, terima kasih sekali sama Kementerian PDT yang telah memberikan bantuan berupa packing house. Dan juga selain itu kami menerima pembinaan mengenai SDM-nya. Waktu itu kerjasama dengan Universitas Pasundan Bandung. Setelah berbincang, kami pun beranjak melihat kondisi packing house buah manggis yang telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Hegarmayah ini. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Selain manggis, Kementerian PDT juga aktif memberikan berbagai bantuan dalam bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sukabumi. Sejak tahun 2008, berbagai program bantuan telah diberikan untuk mendukung pengembangan berbagai komoditas unggulan bidang pertanian dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Daerah Tertinggal, yang pertama yaitu pengembangan ubi jalar dengan pohon karet di tahun 2008. Lalu tahun 2009 pengembangan packing house manggis, karena manggis ini merupakan unggulan daerah di Kabupaten Sukabumi sebagai tanaman ekspor. Tahun 2010 pengembangan bawang merah, yaitu di Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap. Ini ada pengembangan untuk penangkaran dan juga untuk pengembangan di luar penangkaran, yang disinergiskan juga dengan pemberdayaan sumber daya manusianya. Pengembangan bawang merah untuk beberapa kelompok petani di Kabupaten Sukabumi adalah salah satu bentuk upaya Kementerian PDT untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari bertanam padi yang waktu tanamnya sangat bergantung pada musim.
manfaatnya setelah ada bantuan bawang merah ya, program dari KPDT bisa menambah penghasilan. Kemudian di satu sisi mungkin setelah adanya ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa Pangumbahan khususnya untuk peningkatan nilai ekonomi yang tadinya hanya mengandalkan satu komoditi saja, padi, tapi sekarang menambah komoditi-komoditi lain khususnya di bidang horti yaitu bawang merah. Meski mungkin tak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan, namun bentuk bantuan yang menyentuh langsung pada kebutuhan ekonomi masyarakat terlihat cukup memberikan manfaat. Seperti halnya dalam proses panen, cukup banyak masyarakat terlibat dan merasakan langsung manfaat dari adanya bantuan pengembangan bawang merah dari Kementerian PDT ini. Nah, sebetulnya semua juga manfaat, tapi kan skalanya ya. Tadi saya katakan, tadi dampak pada perubahan makro kabupaten itu yang pasti tidak, karena masuk kecil-kecil kan, pada sektor-sektor kecil seperti itu semuanya juga baik, semua juga manfaat. Bantuan kemarin misalnya petani bawang, walaupun itu juga keberlanjutannya juga harus dijaga. Saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang sudah bisa membantu kami, dan harapan saya ke depannya mudah-mudahan dari KPDT ada lagi program-program yang lain untuk membantu para petani khususnya di desa kami, umumnya satu Kabupaten Sukabumi, bukan hanya di daerah kami saja. Selain pemberian bantuan berbasis komoditas unggulan bidang pertanian, perkebunan dan juga perikanan sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Kementerian PDT juga memberikan bantuan pada sektor lain berbasis keahlian seperti keahlian bidang teknik permesinan. Bantuan mesin cetak berbagai komponen pendukung onderdil kendaraan bermotor seperti packing mesin dan lain-lain yang diberikan oleh Kementerian PDT kepada kelompok usaha bersama Bina Teknik milik masyarakat Desa Cicareh, Kecamatan Cikidang adalah bukti nyata keseriusan KPDT untuk membantu tumbuh dan meningkatnya perekonomian masyarakat Sukabumi. Tak hanya memberikan dukungan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal juga memberikan perhatian kepada beberapa desa di Sukabumi yang memiliki keterbatasan dalam bidang akses dan sarana transportasi. Pembangunan jalan desa dan bantuan mobil operasional desa merupakan wujud nyata perhatian yang diberikan. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan Kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Kementerian PDT terhadap Kabupaten Sukabumi tidak saja difokuskan pada kegiatan ekonomi produktif masyarakat saja. Pembenahan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan produktif masyarakat juga mendapat perhatian tersendiri. Dalam beberapa program Kementerian PDT ini memberikan program infrastruktur dalam bentuk jalan poros desa yang tentu ini bisa mempercepat hilir mudik angkut muat barang bagi para masyarakat yang tinggal di beberapa kawasan. Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran adalah salah satu desa yang telah merasakan manfaat dari pelaksanaan program bedah desa untuk Kabupaten Sukabumi.
pengaspalan jalan desa, pembuatan gorong-gorong, box duiker, serta pembangunan bendungan untuk saluran irigasi pertanian masyarakat adalah beberapa kegiatan pembenahan infrastruktur yang diharapkan bisa mempermudah akses transportasi antar desa dan meningkatkan perekonomian beberapa desa dan kecamatan yang terkait. Manfaat itulah yang kini benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa Sirnasari dan beberapa desa lainnya. Setelah ada bantuan dari KPDT, Pak, masalah jalan sekarang alhamdulillah sangat meningkat karena ini dimanfaatkannya 3 desa, 3 kecamatan. 1 Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, terus Desa Bantar Panjang, Kecamatan Jampang Tengah. Kementerian PDT tak hanya memberikan bantuan berupa pengembangan dan pembenahan infrastruktur untuk desa Sirnasari. Jenis bantuan lain yang diberikan lebih diarahkan pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberian 37.500 bibit tanaman jabon dan 110 ekor domba ternak yang pengelolaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Pemirsa, ini adalah satu dari 110 domba bantuan dari KPDT melalui program Prukap atau Produk Unggulan Kabupaten untuk Desa Sirnasari. Saya banyak terima kasih dari kecamatan sampai ke PDT. Mudah-mudahan yang di atas dan reng-rengannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa manfaat selanjutnya. Jauh dari Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran, terdapat pula satu desa di bagian lain wilayah Kabupaten Sukabumi yang mendapat perhatian dari Kementerian PDT. Sulitnya akses dan minimnya sarana transportasi menuju Desa Damar Raja, Kecamatan Warung Kiara, menjadi alasan Kementerian PDT untuk memberikan bantuan sarana transportasi berupa mobil perintis bagi desa pemekaran baru ini. Mobil perintis ini semenjak diterima oleh desa kita ini difungsikan selain untuk mengangkat hasil bumi atau potensi yang ada di desa ini, kadang-kadang ini mobil dijadikan sarana ambulan gitu kan. Dikala ada orang yang sakit atau dirujuk mau melahirkan ke rumah sakit, kita bawa kendaraan perintis ini truk ini gitu. Terus lagi kemanfaatan di luar itu, alhamdulillah kita juga bisa bangun aula desa ini hasil dari pemberdayaan mobil perintis ini. Ya alhamdulillah dengan adanya bantuan dari PDT ini sangat membantu sekali meningkatnya perekonomian masyarakat khususnya di Desa Damar Raja ini. Pemberian bantuan berupa pembangunan dan pembenahan infrastruktur serta pemberian sarana pendukung lainnya tak hanya diberikan untuk desa dan kelompok usaha masyarakat saja. Perhatian khusus juga diberikan oleh Kementerian PDT untuk dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Pembangunan gedung sekolah, ruang kelas, serta fasilitas pendukung pendidikan seperti perlengkapan praktek laboratorium komputer untuk berbagai sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa. SMAN 1 Cikakak adalah salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut. Sangat bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan adanya pembangunan berupa ruang kelas baru 5 lokal dibangunkan oleh OMS pada tahun 2010 ini. Akhirnya sekolah kami ada solusi tentang belajar. Kemudian pada tahun 2012 ini alhamdulillah bantuan juga datang lagi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupa laboratorium komputer sebanyak 16 unit. Kami harapkan kerjasama ini terus berjalan sehingga Kabupaten Sukabumi terus mendapatkan bantuan dan keluar dari daerah tertinggal mudah-mudahan. Menyandang status sebagai daerah tertinggal memang menyisakan beban psikologis bagi beberapa daerah termasuk Sukabumi. Namun, besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan bantuan dari KPDT dan masih tersisanya beberapa wilayah yang butuh bantuan dan perhatian lebih semestinya dapat dijadikan sebagai cerminan dan bahan evaluasi. Prukap, produk unggulan kabupaten misalnya, ya, Sukabumi diarahkan pada penanaman hutan-hutan rakyat misalnya. Tentu saja sektor ini sangat tepat untuk didorong ya, karena Sukabumi pertama memiliki potensi sumber daya lahan yang sangat luas tersedia
menyebar di semua pelosok. Kemudian komoditi yang dipilihnya juga tentu komoditi yang memiliki nilai ekonomi ya, jangka panjang. Dalam konteks di Kabupaten Sukabumi ini perlu upaya yang lebih dari Kementerian PDT untuk bagaimana bisa menambah pengalokasian anggaran untuk daerah-daerah tertinggal. Tentu yang dibutuhkan dari daerah tertinggal ini adalah bantuan infrastruktur, dan juga di luar infrastruktur saya pikir juga cukup penting, sehingga Kementerian PDT akan bisa lebih banyak berbuat dan melakukan percepatan pengentasan ketertinggalan suatu daerah, termasuk juga di daerah Sukabumi ini. Informasi yang baru saja Anda saksikan merupakan informasi penutup dari penjelajahan tim kami di Kabupaten Sukabumi. Saksikan terus penjelajahan kami di daerah-daerah lainnya di Indonesia pada episode mendatang. Saya Astiananta, sampai jumpa.